Dia membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, tapi zalim kepada orang, aniaya kepada orang, dengki kepada orang, maka nanti di akhirat orang-orang yang dizalimi itu akan minta balasan, diberikan pahala sholatnya, diberikan pahala puasanya, diberikan pahala hajinya. Setelah habis dosa yang dizalimi itu diberikan kepada orang ini. Akhir termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nah, media untuk supaya minta maaf inilah dikemas dengan falyatahallalhu minha, itu halal bihalal. Itu dasarnya. Loh, kenapa kok diseremonialkan, Pak? Tentu ini saya katakan metode dakwah. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah muqayyadah, murni terikat tata caranya. Ini kalau anggaran budgeter, ada alokasi dana. Kalau menyimpang dari proposalnya KPK masuk. Tapi juga ada ibadah yang mutlaqah ghairu muqayyadah, mutlak tidak terikat tata caranya. Perintahnya ada, teknisnya tidak diatur. Ini dana non budgeter, dana taktis. Bapak Wakil Bupati, dia diberikan dana taktis setahun sekian miliar, monggo digunakan, asalkan untuk kepentingan jabatan kebupatian itu, bebas menggunakannya. Nah, ibadah juga demikian. Sholat, puasa, zakat, haji, ini ibadah mahdhah muqayyadah, enggak boleh dirubah-rubah. Oh, sholat Pak, enggak usah ruku, enggak usah sujud, sing penting eling kepada Tuhan yang Maha Esa, manunggaling kaula Gusti. Islam sejati, pokok niat, enggak bisa. Katanya ada di Lumajang ya aliran ini. Bener apa bede? Bede. Ini kelaka bede iki. Yang ini sholat aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtadamatun bit taslim. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu sholat. Gak bisa diganti-ganti. Ada Pak, di Trenggalek itu aliran sholat fitrah, sholat bersih. Apa itu? Bukan hanya suci dan suci, bersih dan najis dan hadas, tapi bersih dari harta lahir batin. Nggak bisa. Oh, haji sekarang ini kalau daftar nunggu 10 tahun 11 tahun yang akan datang. Sudah haji nggak usah ke Mekah, pindah saja ke Jember. Nggak bisa. Ini mahdhah muqayyadah, tauqifi, ada syarat rukunnya. Tapi juga ada ibadah yang mutlaqah ghairu muqayyadah, mutlak tidak terikat tata caranya, perintahnya ada, teknisnya tidak diatur. Apa itu? Berzikir, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikirlah kamu dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Perintah berzikir ada, teknisnya boten diatur. Sehingga para ulama menggunakan dahulu Sunan Ampel. Ketika ada orang mati cuma baca mantra-mantra, hom bela hom, beras kuning ditabur-taburkan. Ini yang salah, ini bacaannya atau kumpulnya? Oh, bacaannya, kumpulnya enggak salah. Kalau berkumpul diisi dengan berzikir kepada Allah, akan disirimi rahmat dan dilindungi oleh malaikat. Majtama qaumun fi majlisin yadhkurunallah illa haffat alaihimul malaikah wasyathumur rahmah. Tidak berkumpul setelah di majlis kemudian berzikir kepada Allah, membaca kalimat thayyibah, illa haffat alaihimul malaikah wasyathumur rahmah. Rahmat Allah datang menyiraminya dan malaikat datang melindunginya. Akhirnya kumpul-kumpul baca mantra-mantra itu diganti dengan bacaan tasbih, tahmid, tahlil, halala, yuhallilu tahlila.
Itu dakwah, itu dzikir. Begitu juga berdakwah, perintahnya ada, teknisnya tidak diatur. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah kamu, mengajak kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah bijaksana, wejangan yang baik dan dialog yang baik. Perintah berdakwah ada, teknisnya enggak diatur. Nah, acara halal bihalal ini bukan domain ibadah mahdhah muqayyadah, tapi domain mutlaqah ghairu muqayyadah. Apa isinya? Bersilaturahim. Perintahnya ada, man ahabba ayun sa'afi rizkihi wa yu'thara fi umrihi falyasil rahimahu. Orang yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka banyak-banyaklah silaturahim. Halal bihalal itu isinya silaturahim. Bertemu antar kiai dengan santrinya, antar teman dengan teman, saling bersalam-salaman. Idzal taqal muslimani fatasofaha. Kalau dua orang Islam bertemu bersalam-salaman, maka akan gugurlah dosa-dosa keduanya itu. Saling minta maaf satu dengan yang lain. Barangkali dahulu alumni Genggong waktu nyantri ada yang suka melanggar, suka gasap sandal kiainya. Minta maaf kepada kiai, kesempatan itu. Jadi perintahnya ada, teknisnya tidak diatur. Itulah dakwah. Makanya halal bihalal ini walaupun nggak pernah disebutkan di zaman Nabi, tapi dasarnya ada, tujuannya baik, dan juga ini merupakan domain mutlaqah ghairu muqayyadah dan termasuk metode dakwah. Sama juga dahulu Sunan Kalijogo di Jawa Tengah itu banyak orang senengnya wayang, dan wayang itu Pak simbol kemaksiatan, kesyirikan, pemujaan kepada dewa-dewa. Sunan Kalijogo melihat kemungkaran seperti itu, enggak langsung ngebom, enggak. Tapi apa? Malah beliau tuh belajar dalang. Setelah pintar dalang, nanggap wayang di alun-alun kota Demak, Jawa Tengah, dikasih pagar, kasih pintu gerbang Gapuro Ghafuro. Nanggap wayang, lakoni nopo? Lakoni kalimusodo, kalimah syahadah yang dijawakan. Kalimah syahadah jadi kalimusodo. Ayo nonton wayang, bayar enggak? Gratis. Sampai pintu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk pintu gerbang Gapuro, diampuni oleh Allah. Al-Islam ya jubbu ma qablahu. Islam menghapus, mengampuni dosa-dosa yang lalu. Setelah masuk, beliau main wayang dengan tokoh-tokoh wayang dari bahasa Arab yang dijawakan.